Selamat datang dalam video saya kali ini. Video ini merupakan bagian dari video series yang bercerita atau berdiskusi soal teknologi-teknologi seputar Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi atau masuk dalam presentasi, ya, kita akan melihat atau membahas disclaimer terlebih dahulu. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Jadi penyebutan nama produk atau aset tertentu bukan merupakan endorsement dari saya kepada Anda untuk melakukan aksi jual atau beli. Yang akan kita bahas kali ini adalah account abstraction atau AA. Nah, account abstraction ini merupakan sebuah konsep baru yang muncul gitu ya di dalam ekosistem Ethereum. Nah, apa dan bagaimananya kita akan bahas setelah ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas soal banyak hal di dalam ekosistem Ethereum, termasuk di dalamnya ada dua jenis account. Apa itu? Yang pertama adalah externally owned account atau EOA. Yang kedua adalah contract account atau CA. EOA ini merupakan account yang biasa dipegang oleh kita semua, manusia atau pengguna. Nah, EOA ini merupakan public key sebenarnya. Ya, jadi kalau ada public key berarti ada private key. Nah, private key ini yang akan kita simpan di dalam wallet aset kripto. Nah, sementara contract account itu merupakan account yang menyimpan kode-kode smart contract. Jadi ketika sebuah EOA berinteraksi dengan smart contract atau memanggil smart contract, dia harus menyebutkan alamat kontraknya. Nah, itulah contract account. Jadi EOA bisa berinteraksi dengan smart contract karena dia memiliki atau mengetahui contract account atau alamat kontrak tersebut. Video-video sebelumnya juga kita sudah membahas soal batasan-batasan yang ada di masing-masing jenis account. Pertama, kalau misalnya kita lihat di CA misalnya pertama. CA atau contract account itu dia punya kode. Kode yang bisa dipanggil ya. Kode pemrograman yang sudah disimpan sebelumnya jadi sebuah kontrak kemudian dipanggil. Jadi dia bisa mengeksekusi command atau perintah, tetapi dia tidak bisa menginisiasi sebuah transaksi. Yang kedua namanya EOA atau Externally Owned Account. Nah, ini sebenarnya berkebalikan dengan CA. Kalau di EOA dia tidak punya kode, tetapi dia bisa memulai atau menginisiasi sebuah transaksi. Jadi dua jenis account ini sebenarnya kadang-kadang mengalami keterbatasan gitu pengguna. Nah, untuk itulah dicetuskan sebuah ide baru namanya AA atau account abstraction. Account abstraction ini bisa dibayangkan sebagai sebuah abstraksi. Jadi kita akan menarik account tersebut menjadi abstrak. Kenapa jadi abstrak? Supaya kita bisa membuat si account itu menjadi lebih fleksibel. Keinginan atau fitur yang ingin dicapai dari AA atau account abstraction adalah dia boleh punya kode dan dia boleh juga menginisiasi sebuah transaksi. Karena kalau misalnya kita mau menjalankan kode, misalnya kita mau bundling beberapa perintah di dalam sebuah transaksi, kita harus menjalankan atau kita harus menyimpan dulu smart contract, membuat dulu smart contract, baru kita panggil dengan menggunakan EOA. Jadi sekedar EOA saja hanya bisa memanggil satu transaksi atau memanggil satu perintah sekali saja. Sementara si A itu bisa berkali-kali, bisa iterasi, bisa looping, bisa memanggil banyak kontrak dan sebagainya. Sementara EOA tidak. Tapi kalau account abstraction, dia hanya satu account, diharapkan bisa melakukan semuanya itu dalam satu account. Nah, ini keunggulan dari ide yang dilontarkan gitu ya, ide AA yang dilontarkan. Yang pertama adalah multi operation yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana ketika EOA itu hanya bisa memanggil satu, misalnya membuat satu perintah ya, transfer misalnya. Kalau tanpa kontrak, ya, hanya bisa transfer satu kali, kemudian kalau dia mau transfer 5 kali, berarti ada 5 perintah atau 5 transaksi, gitu ya. Sementara kalau si E bisa 5, 10, 500 bahkan, tetapi masalahnya dia tidak bisa mengeksekusi atau dia tidak bisa menginisiasi transaksi sendiri. Harus mengikuti atau harus menunggu
perintah dari EOA. Tapi kalau di AA, harapannya adalah ketika sebuah transaksi itu dieksekusi atau dibuat oleh AA, dia bisa melakukan semuanya. Dalam satu transaksi ada berbagai perintah, tetapi tidak perlu membuat smart contract sendiri, begitu. Jadi akan ada satu ide baru namanya user operation, satu konsep baru namanya user operation, yaitu definisinya adalah a series of steps, jadi satu set langkah-langkah yang akan dieksekusi sebagai satu bagian operasi atau satu bagian transaksi atau satu kali transaksi. Kemudian di dalam EE juga bisa kita membuat multi-signature. Karena kalau di EOA standarnya tidak ada fitur multi-signature. Harus menggunakan smart contract atau smart wallet istilahnya. Nah, kalau di EE harapannya kita bisa membuat multi-signature. Begitu juga diharapkan kita bisa membuat social recovery. Social recovery itu gimana? Misalnya begini, ada akun kita tidak bisa diakses, misalnya kita lupa password ya, kita bisa meminta bantuan teman atau saudara untuk merecovery account tersebut. Ya, jadi account recovery melalui trusted peers. Kemudian ada governance security, bagaimana security-nya bisa dikelola dengan lebih baik. Misalnya kalau account tersebut merupakan account milik organisasi, bagaimana layer dari governance itu diatur di dalam AA. Itu lebih fleksibel. Kemudian kita bisa juga mengimplementasi tanda tangan digital atau digital signature alternatif. Jadi tidak perlu menggunakan ECDSA. Nah, kalau di dalam ekosistem smart contract, misalnya di Ethereum, itu model atau signature scheme-nya cuma satu, yaitu ECDSA. Tapi kalau dengan menggunakan EE, harapannya nanti ada muncul jenis digital signature yang bisa diimplementasikan. Misalnya BLS gitu ya, yang diimplementasikan di consensus layer. Kemudian ada gas cost flexibility. Misalnya kalau Anda mau bertransaksi di dalam Ethereum tetapi tidak punya Ether-nya. Misalnya Anda punya token lain, misalnya USDT gitu ya, atau USDC, stablecoin. Jadi biasanya Anda harus mengkonversi USDC atau USDT tadi ke dalam Ethereum, ke dalam Ether, kemudian masuk di dalam account, kemudian baru dipakai untuk membayar gas. Nah, itu kan ada biaya konversi yang harus dibayar. Selain juga biaya gas tadi yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya ada satu pihak lain yang mau mensponsori, Anda cukup membayar kepada sponsor tersebut, atau misalnya Anda buka rekening ke sponsor tersebut. Itu bisa dalam bentuk USDT. Atau Anda ada sponsor gratis transaksi 5 kali dalam sehari. Nah, itu bisa menggunakan AA nanti. Kemudian upgradability, kita juga sudah belajar soal proxy, ya, bagaimana cara kerja proxy, upgradability itu sudah dibahas semua. Nah, ini diharapkan fitur ini juga bisa diimplementasikan di dalam AA. Tadi kan kita sudah bahas banyak benefit yang ditawarkan oleh account abstraction, tapi juga ada challenges-nya atau tantangan atau persoalan di dalam AA. Yang pertama adalah kompleksitas atau complexity. Karena AA ini merupakan teknologi yang relatif baru gitu ya. Bahkan implementasinya juga belum luas. Memang sudah ada beberapa unit organisasi gitu ya, beberapa perusahaan yang mencoba mengimplementasikan AA, tetapi sepertinya adopsinya juga belum luas gitu ya, masih dalam tahap implementasi ide. Kemudian yang kedua, masalah dari AA adalah soal scalability. Jadi dia akan menimbulkan sebuah overhead di dalam teknologi atau dalam sistem blockchain yang ada AA-nya. Nanti akan kita lihat beberapa skema-skema yang terkait dengan AA, kenapa ada overhead-nya. Nah, ternyata AA itu ada beberapa proposal. Ada ERC 2771, ada ERC 4337, ERC 2938, ERC 3074, gitu ya. Setidaknya ada 4 proposal ERC. Nah, tetapi yang ditebalin di sini adalah ERC yang paling memungkinkan gitu ya. Kenapa? Karena dia menjanjikan tidak ada perubahan signifikan di dalam protokol Ethereum. Kalau yang lain perlu ada perubahan di dalam protokol Ethereum. Kalau ada perubahan di dalam protokol Ethereum,
itu membutuhkan usaha atau effort yang besar. Misalnya adalah riset dulu, kemudian perubahan ini apakah aman, dampaknya apa terhadap sistem yang ada, kemudian implementasi. Sebelum implementasi ada desain dulu. Kemudian habis desain baru diimplementasikan sesuai dengan desain yang tadi. Tetapi kalau yang account abstraction without changing the Ethereum protocol, yaitu ERC 4337, itu hanya menambahkan mengubah sedikit dari cara kerja yang sudah ada gitu ya. Nah, ini dia. Yang user operation tadi itu merupakan istilahnya satu transaksi ya, yang transaksinya sekarang menjadi user operation. Jadi satuannya adalah user operation kalau di AA. Kalau di blockchain biasa transaksi atau TX, kalau di ERC 4337 namanya user operation. User operation ini kalau masih di dalam sini merupakan masih off chain atau masih dalam mempool, memory pool. Jadi ketika user membuat user operation itu ditampung dulu di dalam storage temporer ini. Jadi storage temporer ini baru, komponen baru namanya user operation mempool. Ini terpisah dari mempool yang sudah ada. Jadi user operation mempool ini di-maintain oleh bundler namanya. Nah, ini adalah satu komponen atau satu pihak yang sebenarnya sedang digodok gitu ya. Atau mungkin sudah ada gitu ya, namanya bundler atau builder, block builder kalau Anda pernah mendengar. Nah, itu diharapkan bisa menjadi bundler juga. Bundler ini diharapkan menjadi fasilitator dari user operation. Kenapa? Karena toh sekarang di bundler atau builder itu memang membuat blok gitu ya. Dia bukan validator, tetapi dia membuat blok. Nah, tugasnya bundler apa ya? Membundling transaction. Itu jadi user operation-nya dibundling dia. Gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah blok. Jadi ya karena dia block builder kan. Dia menyusun transaksi sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah blok. Kemudian validator nanti bisa menjadi proposer. Nah ini, komponen lainnya ada entry point namanya. Yaitu gatekeeper untuk jaringan Ethereum. Nah, jadi nanti dia masuk dalam jaringan Ethereum melalui entry point. Entry point-nya khusus. Kemudian contract account, ya ini sama sebenarnya. Kalau misalnya user operation tadi mau mengeksekusi sebuah kontrak, ya ini ikut andil kontrak account, dia akan mengeksekusi perintah yang diterima. Kemudian ada paymaster. Tadi yang kalau misalnya ada sponsor yang mau membayari, nah itu namanya paymaster kalau di sini. Kemudian bisa juga ada agregator, validasi signature dari banyak user operation. Jadi kalau signature-nya di user operation harus divalidasi, ya pakainya agregator. Nah, itu komponennya. Kalau kita masuk lebih dalam, sedikit lebih dalam, apa itu user operation? Dia mirip seperti transaksi. Kemudian kontennya atau komponen dari user operation ada sender, terus ya jelas harus ada pengirimnya siapa yang jelas ya. Kemudian ada nonce ya, yaitu angka yang seperti angka yang harus bertambah gitu ya. Kemudian ada signature untuk membuktikan si validitas atau identitas si sender tadi. Kemudian init code, kalau user operation-nya itu mau membuat sebuah smart contract, itu ada init code. Tapi kalau misalnya hanya memanggil saja, tidak perlu pakai init code. Kemudian ada call data. Nah, ini adalah data baru gitu ya. Atau sebenarnya tidak data baru, tapi ada kalau di transaksi IOE ada. Tetapi di sini kita bisa menentukan langkah-langkah eksekusi apa gitu. Jadi dia lebih fleksibel kalau di sini call data. Lebih fleksibel dibandingkan dengan apa yang ada di IOE. Jadi kalau misalnya ada banyak langkah, banyak step, ya harus ditentukan di dalam call data ini. Definisikanlah dengan baik di call data. Kemudian untuk gas dan fee management ada beberapa tambahan dari field-nya di sini. Diskusi atau video kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan sedikit soal account abstraction yang merupakan fitur atau ide baru di dalam ekosistem Ethereum. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.